Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengantar ilmu dan metode penelitian. Jadi dalam mata kuliah metode penelitian pendidikan itu kita memang harus pertama memahami konsep tentang ilmu dan metode penelitian. Jadi pada bahasan kali ini kita akan coba bahas, kita akan coba kupas mengenai apa itu ilmu dan posisinya dan kaitannya dengan metode penelitian. Baik, kita mulai. Yang pertama, kalau kita berbicara mengenai metode penelitian, akan muncul pertanyaan kapan dan mengapa sebetulnya kita harus melakukan penelitian. Nah, apabila kita lihat bahwa penelitian itu selalu muncul dari adanya masalah. Nah, apa sebetulnya masalah? Masalah merupakan gap yang terjadi dari apa yang kita harapkan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Contoh kasus bahwa ketika kita melakukan pembelajaran di kelas dengan siswa-siswa, kita berharap bahwa siswa itu memahami apa yang kita sampaikan sehingga nilai yang muncul ketika dievaluasi, siswa itu mendapatkan nilai di atas ketuntasan kriteria ketuntasan minimal atau biasa sebut kita KKM. Nah, pada kenyataannya harapan yang kita harapkan tadi itu siswa ternyata di bawah KKM nilainya. Nah, gap antara siswa harapan kita bahwa siswa itu di atas KKM dan ternyata kenyataan itu bahwa siswa di bawah nilai KKM itu dinamakan masalah. Atau misalkan harapannya, contoh sederhana, saya berharap bahwa datang ke kampus itu jam 7 pagi. Tetapi pada kenyataannya ketika saya bangun misalkan ternyata saya telat dan sampai akhirnya saya datang ke kampus jam 8 pagi. Nah, ini adalah sebuah masalah. Artinya masalah-masalah tersebut juga merupakan fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, dari masalah ini maka perlu kiranya bahwa kita melakukan sebuah penelitian. Agar apa? Agar fenomena mengenai masalah tersebut dapat diketahui secara jelas. Nah, selain masalah yang muncul bahwa penelitian juga dimulai dengan hasrat ingin tahu. Setelah muncul masalah, kemudian kita ingin tahu sebetulnya apa yang terjadi. Kenapa siswa itu pembelajaran sudah maksimal, kemudian metode juga sudah optimal, tapi kenapa nilai siswa itu selalu di bawah KKM? Nah, maka muncul hasrat ingin ingin tahu dari kita kenapa hal tersebut terjadi. Maka untuk mengetahui hal tersebut terjadi, ada dua metode sebetulnya yang bisa kita gunakan, yaitu yang pertama dengan metode non ilmiah, yang kedua dengan metode ilmiah. Metode non-ilmiah ini bisa disebut dengan pendekatan ilmiah. Nah, metode ilmiah itu bisa dilakukan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan dicari atau digali melalui penelitian. Nah, jadi kita dapat melihat bahwa apa yang terjadi di sekitaran kita, fenomena-fenomena yang terjadi di sekitaran kita, itu bisa dicari solusi, dicari jawabannya itu menggunakan metode non-ilmiah atau menggunakan metode ilmiah. Atau secara singkat saya akan menjelaskan hal berikut. Contoh misalkan Amir sakit perut selama seminggu. Nah, apabila kita menggunakan metode ilmiah, maka kita akan mencari data di lapangan, Amir ini makan apa, kemudian kita periksa ke dokter, tes lab begitu ya, kemudian melakukan pengobatan, dan akhirnya kita berada pada kesimpulan bahwa oh, ternyata Amir ini keracunan makanan. Yang kedua, apabila kita menggunakan pendekatan non-ilmiah, maka yang kita lakukan misalkan pergi ke dukun, penyembuhan, kesimpulannya Amir kena guna-guna. Nah, ini sangat terlihat jelas bahwa perbedaan antara pendekatan ilmiah dengan pendekatan non ilmiah, bahwa pendekatan ilmiah ini apa namanya dilakukan atau disusun secara empiris begitu ya, melihat fakta-fakta yang terjadi, kemudian dilakukanlah penelitian dan sebagainya hingga mencapai kesimpulan bahwa Amir itu mengalami keracunan. Kalau dengan metode ilmiah kita hanya menduga-duga, hanya praduga saja karena guna-guna misalkan ini tidak ada
kaidah ilmiahnya, sehingga ini hanya praduga kita dan hanya dugaan kita. Nah, dari sini terlihat jelas bahwa ada dua hal yang bisa kita simpulkan, bahwa memang pendekatan ilmiah ini tersusun secara sistematis, sedangkan pendekatan non ilmiah itu hanya praduga saja. Nah, apabila kita lihat bahwa pada dasarnya manusia ini selalu mencari apa yang benar, apa yang salah, begitu ya. Nah, kebenaran-kebenaran ini dapat muncul dari beberapa hal. Yang pertama dari penemuan, intuisi, jadi kita menemukan sesuatu bahwa itu dianggap benar, kemudian melalui trial and error kita mencoba, gagal, coba gagal, dan akhirnya benar. Kemudian juga bisa melalui otoritas atau kewibawaan, jadi sesuatu dianggap benar apabila disampaikan oleh pimpinan kita, begitu ya, itu merupakan otoritas atau kewibawaan. Kemudian bisa juga dari pemecahan cara spekulasi, yaitu dengan melakukan spekulan atau menduga atau spekulasi lah begitu ya, melakukan spekulasi itu juga bisa dianggap mencari kebenaran, atau dari pengalaman begitu ya, atau bisa kita sebut bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik begitu ya. Itu juga salah satu cara manusia untuk mencari kebenaran. Dan yang terakhir yang akan kita pahami lebih dalam yaitu dengan penyelidikan atau penelitian ilmiah. Nah, ini sebetulnya yang akan kita bahas nanti ke depan, bahwa untuk mencari sebuah kebenaran, poin tertinggi dari kebenaran itu adalah dengan melakukan penyelidikan atau penelitian ilmiah. Ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan yang telah kita banyak pelajari, ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu manajemen begitu ya. Itu melalui penyelidikan atau penelitian-penelitian ilmiah. Sehingga nanti ke depan dalam slide-slide ke depan juga akan saya jelaskan tentang tatanan bagaimana ilmu itu dipandang dari metode penelitian. Nah, kesadaran manusia secara garis besar itu terbagi ke dalam 3 dimensi yang amat penting. Yang pertama pengalaman, kemudian perasaan, dan pengetahuan. Nah, ketiga dimensi ini berada pada berbeda secara substantif, tetapi sangat saling berkaitan. Kita lihat, pengalaman merupakan suatu proses pembelajaran dan pertambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non-formal, atau bisa diartikan sesuatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Suatu pembelajaran juga mencakup perubahan yang relatif tepat dari perilaku yang diakibatkan pengalaman. Pemahaman dari praktek, artinya begini, pengalaman ini adalah kejadian-kejadian yang pernah kita alami, kemudian hal tersebut juga bisa menjadikan sebuah ilmu pengetahuan apabila pengalaman-pengalaman yang terjadi dalam diri kita itu melakukan proses secara ilmiah atau mendapatkan secara ilmiah. Yang kedua kita lihat perasaan. Nah, perasaan atau biasa disebut dengan insting juga ya, itu merupakan perasaan adalah keadaan atau state individu sebagai akibat dari persepsi, sebagai akibat stimulus baik eksternal maupun internal. Jadi perasaan ini muncul karena memang adanya stimulus. Stimulus dari mana? Stimulus itu baik dalam diri kita maupun di luar kita. Contoh misal ketika kita lihat bahwa suasana sudah kurang bagus begitu, kita sudah kadang menyadari bahwa oh kayaknya saya harus pergi dari tempat ini begitu. Nah, itu juga merupakan sebuah perusahaan atau perasaan atau feeling begitu ya. Yang ketiga adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini adalah apa yang diketahui oleh manusia atau hasil pekerjaan manusia menjadi tahu. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis. Jadi, setiap ilmu adalah pengetahuan, tetapi tidak setiap pengetahuan adalah ilmu. Jadi, pengetahuan ini adalah dasar dari adanya nanti ilmu. Ketika pengetahuan telah disusun secara sistematis menggunakan metode-metode penelitian, maka jadilah ilmu. Sehingga kalau kita simpulkan sebetulnya pengetahuan ini tidak sama dengan ilmu. Jadi ilmu ini tatanannya lebih tinggi begitu ya dari pengetahuan. Pengetahuan contoh misalkan kita tahu bahwa ketika anak ini kurang semangat, oh ternyata dia motivasinya rendah. Nah, ketika itu menjadi hal yang umum ketika anak-anak tidak semangat, dan hampir semua orang tahu bahwa ketika anak tidak semangat pasti motivasinya rendah. Ketika itu diteliti, maka jadilah sebuah ilmu. Kira-kira begitu. Jadi ilmu ini tarafnya lebih tinggi daripada pengetahuan. Karena ilmu itu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis gitu ya.
Baik. Nah, kita lihat bagaimana nanti konsep pengetahuan ini supaya menjadi ilmu, maka harus kita lihat bahwa persyaratan penelitian ilmiah ini yang pertama ada teori, gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian ingin membuat penelitian ilmiah, maka kalian harus memiliki teori, gitu ya. Teori yang mendasari atas apa yang akan kalian kerjakan. Yang kedua tadi saya sampaikan bahwa harus ada masalah. Jadi percuma juga kalau kita tidak melakukan penelitian tetapi tidak ada masalahnya apa yang akan kita teliti, sehingga penelitian ini wajib memiliki masalah, harus ada masalah yang kita teliti. Yang ketiga adalah memikir rencana. Jadi kita juga harus menyusun rencana-rencana strategis untuk melakukan penelitian. Yang keempat, membutuhkan hipotesa. Apa itu hipotesa? Jadi hipotesa ini adalah jawaban sementara dari apa yang akan kita teliti. Tadi seperti saya contohkan, misalkan ketika anak motivasinya rendah, maka kita menggunakan metode pembelajaran A, atau kita menduga bahwa metode pembelajaran yang A ini akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Nah, itu adalah hipotesa. Ketika sudah diteliti dan buktinya benar, maka itu adalah sebuah ilmu nantinya. Yang selanjutnya adalah membutuhkan sejumlah data tentu ya. Jadi ketika kita melakukan penelitian itu harus ada data-data. Data itu bisa data bersifat kuantitatif atau data-data yang bersifat kualitatif. Yang selanjutnya membutuhkan fasilitas, yang terakhir adalah bersifat netral atau bebas. Nah, ilmu itu bisa dipandang dari 3 hal. Ilmu bisa dipandang sebagai proses, ilmu bisa dipandang sebagai metode, dan ilmu bisa dipandang sebagai produk. Ilmu dipandang sebagai proses artinya bahwa aktivitas manusia yang bersifat rasional, kognitif, dan teologis, yaitu penelitian ilmiah. Jadi ilmu ini merupakan sebuah proses yang artinya bahwa ilmu merupakan salah satu bentuk dari penelitian ilmiah, begitu ya. Jadi proses untuk mendapatkan ilmu lain itu melewati ilmu. Dan ilmu juga bisa dipandang sebagai metode, yaitu metode untuk digunakan sebagai cara mendapatkan ilmu yang lain gitu ya. Jadi ketika kita tadi ingin meneliti tentang apakah metode belajar A itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, maka untuk meneliti hal tersebut itu membutuhkan ilmu. Nah, itulah ilmu, posisi ilmu sebagai metode. Dan yang terakhir adalah posisi ilmu sebagai produk. Seperti yang kita ketahui banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, Bu ya. Ada akuntansi begitu, ada ekonomi, ada IPA gitu ya, ada IPS dan sebagainya. Itu dipandang ilmu sebagai produk. Kemudian, nah kalau kita lihat dari segi pokok permasalahan keilmuan, maka ilmu itu ada 3 hal yang mendasari. Menurut filsafat ilmu gitu ya, ada ilmu dipandang sebagai ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ilmu sebagai ontologi itu berbicara mengenai objek apa yang dikaji oleh kita gitu ya. Kemudian ilmu sebagai epistemologi yaitu berbicara tentang bagaimana cara mengkaji objek, dan aksiologi itu berbicara mengenai nilai guna atau manfaat dari ilmu tersebut. Nah, ini sebetulnya banyak dibahas dalam filsafat ilmu, tapi akan saya bahas juga secara dasar-dasarnya saja, begitu secara garis besar bahwa ontologi itu bersifat mengenai objek apa yang kita pelajari, misalkan kalau ilmu ekonomi maka ekonomi yang kita pelajari begitu ya. Kemudian epistemologi berhubungan dengan bagaimana cara kita mempelajari ilmu ekonomi, dan aksiologi itu berbicara tentang manfaat. Jadi apa yang kita dapatkan dari mempelajari ilmu ekonomi itu adalah aksiologi. Kemudian kita lihat sistematika ilmu dari mulai fenomena gitu ya. Fenomena itu kejadian atau gejala yang jadi pusat perhatian, misalkan contoh siswa malas belajar, absennya kurang begitu. Kemudian di kelas sering ngobrol, itu adalah sebuah fenomena-fenomena. Nah, fenomena-fenomena yang terjadi apabila kita generalisasikan, maka membentuklah sebuah konsep atau konstruk.
yang kemudian menjadi sebuah variabel. Contoh ketika kurang semangat begitu ya, kemudian nilainya rendah, kemudian sering ngobrol di kelas, oh ternyata setelah kita kumpulkan dan generalisasikan, ternyata minat belajarnya yang kurang. Itu minat belajar tersebut maka menjadi sebuah konsep atau konstruk. Kemudian apabila kita pelajari hubungannya, maka hal tersebut menjadi proposisi. Contoh motivasi belajar itu, oh motivasi belajar itu rendah, maka kita harus meningkatkannya dengan metode belajar A. Nah, hubungan antara motivasi dengan metode belajar itu menjadikan sebuah proposisi. Artinya menghubungkan dari variabel satu dengan variabel yang lainnya. Nah, kemudian kita uji kedua hubungan tadi antara metode belajar A menjadi metode belajar A dengan motivasi belajar, maka jadilah sebuah fakta gitu ya. Kalau kita uji dan ternyata ternyata ada hubungan antara metode belajar A dengan dengan motivasi belajar atau minat belajar, maka hal tersebut menjadi sebuah fakta. Nah, fakta yang sudah kita uji ketika disusun maka muncullah ilmu gitu ya. Ilmunya apa? Oh ternyata metode belajar A itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa atau dapat mempengaruhi minat belajar siswa. Nah, kemudian ilmu tersebut mampu untuk mendeskripsikan, menjelaskan, prediksi, dan mengendalikan atas fenomena-fenomena yang terjadi. Jadi ketika tadi misalkan anaknya itu malas, di kelasnya sering ngobrol begitu ya, maka metode belajar A itu mampu mengatasi hal tersebut. Kira-kira begitu. Jadi sistematika ilmu itu proses pembentukan ilmu dimulai dari fenomena menjadi sebuah konsep atau variabel, kemudian menjadi proposisi, fakta, dan teori ilmu. Gitu ya. Nah, penelitian ilmiah itu adalah upaya yang sistematis, terkontrol, dan empiris dengan tujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena tertentu. Itu penelitian dilaksanakan dengan mengikuti prosedur tertentu sesuai dengan sistematika ilmu, didasarkan pada metode ilmiah, maka menjadi prosedur penelitian ilmiah. Kemudian nanti disusun menjadi sistematika laporan penelitian ilmiah. Untuk apa laporan penelitian ilmiah ini? Yaitu tadi untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi atas apa yang kita akan teliti. Contoh tadi saya sudah sampaikan bahwa misalkan siswa malas, kemudian absen kurang sebagainya. Maka laporan ilmiah ini menjadi dasar untuk sebuah ilmu itu menjadi berkembang terus gitu ya. Nah, ini sistematika ilmu sudah saya jelaskan. Nah, ini penelitian metode penelitian itu ada dua. Ada pendekatan secara deduktif. Deduktif itu seperti kita ketahui bahwa hal-hal yang bersifat umum kemudian menjadi khusus. Misal contoh, semua manusia akan mati begitu ya. Kemudian Aris adalah manusia. Maka kesimpulannya adalah Aris akan mati. Ini adalah deduktif. Jadi hal-hal yang sifatnya umum kemudian kita generalisasikan menjadi hal-hal khusus. Nah, berbanding terbalik dengan deduktif, induktif itu dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Contoh misalkan tumbuhan itu mati, hewan itu mati, manusia itu mati. Oh, ternyata kita berada pada kesimpulan bahwa semua makhluk hidup itu akan mati. Nah, begitu juga konsep penelitian, bahwa penelitian ini bisa kita generalisasikan dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus, atau dari hal-hal yang khusus kita tarik menjadi hal-hal umum. Nanti hal tersebut akan dijelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kemudian kita lihat juga prosedur ilmiah, tadi sudah saya coba jelaskan. Kemudian, nah ini juga sistematika laporan penelitian ilmiah, ini juga kalian akan banyak mempelajari mengenai hal ini nanti khususnya pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, ini prosedur metode ilmiah atau penelitian. Jadi masalah atau fenomena-fenomena yang terjadi, kemudian diidentifikasi, kemudian kita membuat rumusan permasalahan, kemudian kita membuat tujuan penelitian, dan menyusun kerangka berpikir. Jadi dari masalah-masalah ini kemudian disusun kerangka berpikirnya. Kalau misalkan tadi saya jelaskan bahwa
metode bahwa anak itu kurang kurang giat dalam belajar, nilainya kurang, kemudian sering bolos begitu ya. Kemudian kita susun kerangka berpikirnya, oh ternyata hal-hal tersebut terjadi karena metode belajarnya yang kurang efektif sehingga kita menggunakan metode belajar A, maka muncullah hipotesis. Hipotesisnya apa? Tadi bahwa metode belajar A itu diduga mampu untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, itu adalah sebuah hipotesis, artinya kita menjawab menjawab apa yang terjadi dengan sebuah hipotesa atau sebuah jawaban sementara kita. Kemudian dari jawaban sementara ini, kemudian kita susun menggunakan metode penelitian, kita lakukan pengumpulan data, kita uji, melakukan uji bahwa apakah betul metode penelitian A itu mempengaruhi atau dapat mempengaruhi nilai belajar atau minat belajar siswa, maka hasilnya muncullah kesimpulan. Nah, apabila kesimpulan ini ternyata diterima, artinya setelah kita uji bahwa ternyata metode belajar A itu mempengaruhi motivasi belajar atau minat belajar, maka hal tersebut bisa menjadi sebuah pengetahuan. Tetapi apabila ditolak, maka harus kita ulang, kita susun kerangka berpikir, dan kita lanjutkan lagi proses penelitian. Nah, kemudian apa saja yang harus dipikirkan sebelum melaksanakan penelitian? Ada 5 pertanyaan dasar. Yang pertama, apa, yaitu what, why, how, when, dan resource. What itu berhubungan dengan apa yang apa yang menjadi masalah penelitian. Yang kedua, mengapa itu berhubungan dengan kenapa hal tersebut dilakukan, tingkat urgensinya tinggi atau tidak. Kemudian yang ketiga, how, bagaimana begitu ya, atau berhubungan dengan metode penelitian apa yang akan digunakan dalam melakukan penelitian. Kemudian berhubungan dengan when, kapan begitu ya, kapan penelitian itu akan dilakukan. Itu juga nanti akan berhubungan dengan desain penelitiannya, desain penelitian cross seksional begitu atau longitudinal dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah sumber daya apa yang sebetulnya diperlukan dalam penelitian. Nah, kelima pertanyaan dasar penelitian ini harus mampu dijawab oleh peneliti terkait dengan apa yang akan dia teliti. Begitu kiranya penjelasan kali ini mengenai metode penelitian atau pengantar metode penelitian. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.